Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Yang kita bahas hari ini tentang keadaan penduduk di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jumlah penduduk negara-negara ASEAN. Kalian perhatikan tabelnya, ini sudah saya urutkan jumlah penduduk dari negara yang paling banyak penduduknya. Pertama ada Indonesia yang jumlah penduduknya di kisaran angka 273 juta. Lalu disusul oleh peringkat kedua itu Filipina dengan jumlah penduduk sebanyak 109 juta. Vietnam yang ketiga jumlah penduduknya sekitar 97 juta. Lalu Thailand sekitar 69 juta. Dan Myanmar di kisaran angka 54 juta, Malaysia di 32 juta, ada Kamboja berikutnya di 16 juta, dan ada Laos di 7 juta, Singapura sekitar 5 juta, dan Brunei Darussalam jumlah penduduknya sekitar 437.000. Ini tahun 2020. Selanjutnya tentang persebaran penduduk negara-negara ASEAN. Untuk mengetahui persebaran penduduk di negara-negara ASEAN merata atau tidak jumlahnya, kita harus menghitung dulu kepadatan penduduk negara-negara ASEAN. Nah, ini ada rumus untuk menghitung kepadatan negara-negara ASEAN. Rumusnya adalah kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah kilometer persegi. Tadi ada ya data jumlah penduduknya. Pertemuan kemarin juga ada tuh data luas wilayah jumlah penduduk negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini ada contoh. Kita coba menghitung kepadatan penduduk negara Laos. Perhatikan videonya. Kita masukkan rumusnya dulu. Jumlah penduduk dibagi luas wilayah, lalu masukkan angkanya, berapa jumlah penduduknya, berapa luas wilayahnya. Setelah dihitung, ketemulah angka kepadatan penduduk di Laos sekitar 31 jiwa per kilometer persegi. Artinya, setiap 1 kilometer persegi di Laos terdapat 31 jiwa penduduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas penduduk negara-negara ASEAN. Untuk melihat tinggi rendahnya kualitas penduduk negara-negara ASEAN, bisa dilihat dari yang pertama tingkat pendidikannya. Nah, jika suatu negara penduduknya yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya rendah, maka kualitas penduduk negara tersebut berarti tinggi. Misalnya gini, di suatu negara jumlah lulusan sarjana lebih banyak daripada anak yang tidak sekolah atau tamatan SD. Berarti kualitas penduduk di negara tersebut itu tinggi dilihat dari tingkat pendidikannya. Yang kedua, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan dilihat dari perbandingan angka kelahiran dan kematian, dilihat juga dari kesadaran penduduknya akan kesehatan, menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, lalu dilihat juga dari fasilitas kesehatan di negara tersebut. Jika semuanya baik, maka kualitas penduduknya juga tinggi. Kualitas penduduknya tinggi berdasarkan tingkat kesehatannya. Yang ketiga, ada tingkat usia harapan hidup. Nah, ini untuk mengukur seberapa lamanya rata-rata usia penduduk yang tinggal di negara tersebut. Untuk melihat lamanya usia penduduk yang hidup di negara tersebut, itu dipengaruhi juga dari tingkat kesehatannya. Yang terakhir, tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, tingkat kesejahteraan penduduk ini dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan setiap orang secara rata-rata dalam 1 tahun.
atau pendapatan per kepala keluarga dalam suatu negara. Nah, di sini ada data tingkat pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN. Nah, coba kalian perhatikan tabel ini. Tabel pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN. Di sini sudah saya urutkan dari yang pendapatannya paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang pertama ada Singapura. Pendapatan per kapitanya di 58.830 US dollar. Kedua ada Brunei Darussalam 32.327 US dollar. Lalu ketiga ada Malaysia yaitu 12.478 US dollar. Yang keempat ada Thailand yaitu 6.503 US dollar. Lalu yang kelima ada Indonesia di 4.451 pendapatan per kapitanya. Lalu ada Filipina, pendapatan per kapitanya 3.338 US dollar. Lalu ada Vietnam 2.082 US dollar. Lalu ada Laos 1.840 US dollar. Ada Myanmar 1.608 US dollar, dan ada Kamboja yang terakhir yaitu pendapatan per kapitanya 1.269 US dollar. Nah, sekarang kita masuk di keragaman suku negara-negara ASEAN. Coba kalian perhatikan tabelnya. Di situ ada tabel keragaman suku bangsa yang tinggal di negara-negara ASEAN. Bisa kalian baca, atau kalau kalian mau lihat ini di buku, ada di buku LKS kalian ya, di halaman 24. Jadi tidak usah dicatat. Bisa kalian lihat di buku LKS kalian. Nah, mungkin hari ini cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.